Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan akuntansi inovasi yang beranggotakan Wiwin Winarni NPM 1801010002, Bagas Setiawan Nugroho saya sendiri 1801010015, Irna Hermawati NPM 1801010024, Reni Septiana NPM 1801010172, Nugrahini Subekti NPM 2001010177, dan Tintrin NPM 1801010186. Pertama, akuntansi inovasi. Saat ini membangun sebuah ekosistem inovasi yang berhasil. Alangkah baiknya apabila perusahaan tidak hanya mengandalkan metode akuntansi tradisional untuk dapat mengelola inovasi. Pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada ide baru juga dapat dilakukan dengan menggunakan cara kombinasi dari tujuan strategis, portofolio, dan tesis inovasi yang seimbang. Akuntansi inovasi juga dapat digunakan untuk mengelola dalam pengembangan produk dan model bisnis yang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Mbak Wiwin. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya yaitu inti dari akuntansi inovasi adalah mengelola 3 kegiatan utama. Yang pertama, memutuskan investasi pada sebuah produk yang berbeda pada tahap yang berbeda dalam perjalanan inovasi serta memastikan jumlah investasi yang tepat. Yang kedua, memantau dan mengukur keberhasilan suatu proyek inovasi sebagai suatu landasan bagi para pelaku eksekutif untuk dapat terus berinvestasi maupun menghentikan investasi pada suatu produk. Dan yang ketiga, menilai adanya dampak dari suatu inovasi pada keseluruhan bisnis untuk dapat menentukan apakah perusahaan sudah mencapai tujuan inovasi dan target portofolionya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang investasi bertahap. Akuntansi inovasi sangatlah berkaitan erat dengan kerangka inovasi. Kerangka inovasi tersebut dapat menunjukkan posisi suatu produk pada sebuah perjalanan inovasi. Dengan mengetahui sebuah produk berada pada fase inovasi yang mana, maka kita dapat mengetahui berapa besar peran investasi yang dapat diberikan dan mengukur apa saja yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangannya. Dengan kerangka kerja inovasi, maka kita dapat menggunakan akuntansi inovasi untuk dapat mengukur perkembangan dan membuat investasi bertahap. Akuntansi inovasi harus dilakukan pada tingkat perincian yang berbeda. Tingkatannya ada dalam ekosistem inovasi. Akuntansi inovasi juga dilakukan oleh salah satu tim yang mengukur dan mencatat kesuksesan sebuah uji coba terhadap satu hipotesis tertentu. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Reni. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Vicky et al. tahun 2018 menjelaskan bahwa dalam model mereka terdapat 3 jenis indikator kinerja, Key Performance Indicator, dalam inovasi yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan. Pada setiap KPI dapat dibuat perbedaan antara metrik aktivitas, itu mengukur seberapa giat perusahaan menjalankan inovasi. Pengukuran dilakukan pada berapa banyak aktivitas inovasi yang berlangsung. Dan metrik dampak, mengukur hasil nyata dari aktivitas inovasi yang dijalankan. Metrik aktivitas diantaranya ada jumlah ide yang dihasilkan, jumlah ide yang dipilih, jumlah asumsi,
jumlah eksperimen, jumlah percakapan pelanggan, jumlah wawancara pelanggan, jumlah observasi pelanggan, jumlah prototipe yang dikembangkan, jumlah MVP yang dibangun, jumlah sprint design. Sedangkan metrik dampak diantaranya asumsi beresiko yang teridentifikasi, hipotesis yang dikembangkan, kriteria kegagalan minimum yang ditetapkan, hasil percobaan, analisis cohort, keputusan yang dibuat atau private melanjutkan uji ulang, metrik periods, akuisisi, aktivitas, retensi, pendapatan, dan referensi. Nilai pelanggan seumur hidup, biaya tiap pembelanjaan, waktu tiap pembelanjaan, dan kecepatan belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang metrik aktivitas menurut KPI pengaturan. Yang pertama adalah jumlah produk yang di jalur inovasi, jumlah produk di tahap inovasi, jumlah ide yang diajukan, jumlah keputusan yang dibuat, jumlah produk yang bergerak di tiap fase, kemudian rata-rata biaya yang dihabiskan di tiap tahap. Kemudian untuk metrik dampak menurut KPI pengaturan, yang pertama adalah rasio asumsi dan fakta, kriteria tiap tahap, jumlah persen produk sebagai solusi untuk masalah yang ada, jumlah persen yang sesuai dengan kebutuhan pasar, jumlah persen produk yang dikembangkan, jumlah model bisnis yang teruji, kecepatan validasi, balik modal pengembangan produk, dan pengukuran proses perbaikan. Kemudian metrik aktivitas menurut KPI global, yang pertama adalah jumlah produk berdasarkan inovasi, jumlah produk di tiap tahap inovasi, produk selaras dengan tesis inovasi, jumlah pengajuan paten, kemitraan startup, kolaborasi akademik, jumlah produk yang dibangun dengan lean, jumlah karyawan yang terlatih, jumlah dewan investasi, pelatih inovasi, dan acara inovasi. Kemudian metrik dampak menurut KPI global. Yang pertama adalah kontribusi inovasi dan penghematan biaya, konversi inovasi dan pangsa pasar produk, pangsa pasar segmen baru, penambahan rak, peningkatan pendapatan, jalur distribusi yang meningkat, jalur paten yang didapatkan, model bisnis baru yang dikembangkan, dan kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari materi ini, yaitu kombinasi antara KPI laporan, KPI pengaturan, dan KPI global adalah untuk mendapatkan seperangkat alat terbaik dalam akuntansi inovasi. Dalam perusahaan, kerangka kerja inovasi menjadi panduan dan patokan yang dapat digunakan dalam berinvestasi dan mengukur keberhasilan. Pada tahap awal inovasi, fokusnya adalah lebih banyak menguji pasar dan mencari solusi yang tepat. Investasi dapat dilakukan dengan jumlah kecil saja. Ketika sebuah ide sudah diperlihatkan daya tariknya, barulah perusahaan dapat berinvestasi lebih banyak untuk mengujikan produk di pasar, kemudian mengembangkan produk tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.